Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Bapak Sagaton dengan NIM akhir 3077. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari soal UTS saya. Untuk soal yang pertama, pada baris kedua, program akan meminta input dari user yang berupa integer. Lalu, program akan mengecek apakah nilai n yang dimasukkan oleh yang dimasukkan oleh user berada di rentang 1 hingga 999. Lalu program akan melakukan iterasi dari angka 1 hingga n+1. N+1 ini digunakan supaya saat menginput menginput angka, angka tersebut akan masuk ke dalam iterasi tersebut. Nah, di dalam loop, jika angka i terbagi oleh 0, jika angka i terbagi oleh angka 0 dan 5, program akan menampilkan fishbus, lalu di continue supaya angka angka tersebut tidak ditampilkan, ya, supaya angka tersebut tidak ditampilkan dan dan lanjut ke angka berikutnya. Nah, jika kondisi if pertama tidak terpenuhi, akan lanjut ke kondisi yang kedua, di mana jika jika angka i hanya terbagi oleh 3, program akan menampilkan fish, lalu di continue. Nah, jika di kondisi kedua tidak terpenuhi, maka akan ke kondisi ketiga, yaitu jika angka i terbagi oleh 5, akan menampilkan bus, lalu di continue supaya angka tersebut tidak ditampilkan. Nah, jika kondisi ketiga ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan angka biasa. Contohnya, jika saya menjalankan menjalankan program ini, jika saya memasukkan angka 15, pertama, untuk iterasi pertama akan menampilkan angka angka biasa, yaitu 1, 2. Nah, untuk angka 3, terbagi oleh angka, untuk iterasi yang ketiga, jika terbagi oleh angka 3, maka akan menampilkan fish. Lalu untuk iterasi kelima, yaitu angka 5 yang terbagi oleh angka 5 itu sendiri akan menampilkan bus. Dan seterusnya. Nah, untuk angka 15 itu kan terbagi oleh 3 dan 5. Jadi itu akan menampilkan fish bus. Oke, lanjut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, program akan meminta dua input sebagai range sebagai rentang dalam melakukan iterasi yang disimpan dalam variabel n dan m. Lalu ada variabel count untuk menghitung ada berapa banyak bilangan prima di dalam rentang tersebut. Jadi, program akan melakukan iterasi
di dalam range n+1 sampai m. Kenapa n+1? Karena nanti supaya angka pertama yang diinputkan tidak dilakukan iterasi pada angka tersebut. Lalu ada lalu di sini saya menggunakan variabel prima yang berisi bol true yang berfungsi untuk nanti dilakukan pengecekan apakah bilangan tersebut prima atau bukan. Lalu saat dilakukan iterasi ada pengecekan 6. Jika 6 kurang dari 2 maka prima sama dengan false. Jadi bilangan di bawah 2 itu bukan bilangan prima. Nah, jika kondisi itu tidak terpenuhi, maka akan ke kondisi else yang berisi perulangan range 2 sampai 6. Jadi misal saat 6-nya sama dengan 5, nanti melakukan iterasi 2 sampai 5, yaitu 2, 3, 4. Di dalam perulangan akan melakukan pengecekan lagi, yaitu jika 6 dibagi oleh I sama dengan 0, maka prima false dan lalu diberi. Jadi maksud dari kondisi ini yaitu misal saat 6 sama dengan 5, jika 6 dibagi 2 sama dengan 0, itu kan salah. Lalu lanjut ke iterasi berikutnya yaitu I sama dengan 3. Jadi 5 dibagi 3 tidak sama dengan 0. Lalu 6 dibagi 4 tidak sama dengan 0. Lalu dan kemudian akan masuk ke kondisi if prima count akan bertambah 1. Karena 6 tidak bisa dibagi oleh bilangan selain bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Jadi bilangan tersebut akan masuk ke kondisi ini dan seterusnya sampai variabel m ini berakhir. Contohnya, saya akan menjalankan program ini. Untuk input pertama, saya akan menginputkan 3, lalu yang kedua 15. Hasilnya adalah ada 4 bilangan prima, yaitu 5, 7, 11, 13. Kenapa 3 tidak terhitung? Karena saya men-settingnya n+1, jadi tidak terhitung 3-nya. Contoh lagi, bilangan 1 sampai 100. Jadi ada 25 bilangan prima. Lanjut soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, program ini akan meminta input berupa string, lalu ada variabel D yang berisi dictionary kosong yang nanti digunakan untuk menghitung kemunculan
setiap huruf di dalam dictionary tersebut. Lalu program akan melakukan periterasi di dalam variabel pesan, lalu di dalamnya terdapat pengecekan apakah setiap huruf di dalam variabel pesan berupa alfabet. Jika iya, maka akan lanjut pemrosesan iterasi. Jika tidak, jika jika terdapat angka, spasi atau tanda baca, maka akan dilewati dan tidak akan dilakukan iterasi. Lalu ada kondisi jika di dalam dictionary terdapat terdapat huruf yang sudah ada, misalnya terdapat dua huruf yang sama, maka jumlah kemunculan akan bertambah satu. Jika tidak, maksudnya jika pertama kali muncul, kemunculannya akan sama dengan satu. Untuk menampilkan program ini, saya menggunakan looping untuk mengintegrasikan key value di dalam dictionary variabel D dengan menggunakan metode items. Nah, jika saya menginputkan kata kapal laut, maka huruf yang ditampilkan yaitu kap load karena program ini tidak menampilkan dua huruf yang sama. Lalu ada jumlahnya juga. Jadi K berjumlah satu, A berjumlah 3, P berjumlah satu, L berjumlah 2, U berjumlah satu, dan D berjumlah satu. Jadi program ini tidak akan menampilkan huruf yang sama, hanya menampilkan satu huruf saja. Oke, lanjut soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, program ini akan menghitung berapa banyak kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf E atau D. Huruf E saya tampung di dalam variabel rusak 1 dan D dalam variabel rusak 2. Lalu ada variabel count yang nanti berfungsi untuk menghitung berapa banyak kata. Lalu program ini akan meminta sebuah input kalimat, lalu input tersebut saya split menggunakan metode split. Split ini berfungsi untuk memisahkan kata berdasarkan memisahkan kalimat berbahasa. Split ini berfungsi memisahkan kalimat menjadi kata-kata berdasarkan spasi. Jadi misal user memasukkan hello spasi world, maka outputnya yaitu dalam list string hello koma string world. Seperti itu. Lalu
dalam variabel kata dilakukan perulangan, lalu ada kondisi if huruf dot is alpha, maksudnya itu fungsi is alpha yaitu akan mengabaikan spasi, akan mengabaikan simbol, angka, atau tanda baca lainnya jika terdapat angka atau simbol tanda baca. Hal tersebut akan diabaikan dan lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu jika E ada di dalam variabel huruf atau D di dalam variabel huruf, maka count akan ditambah satu setiap iterasi. Jadi misal di dalam kata hello terdapat huruf E, maka count akan ditambah satu. Nah, tapi kalau di dalam kata terdapat E dan D, hal tersebut hanya akan menghitung satu, bukan dua. Karena program ini hanya menghitung kata yang mengandung huruf E atau D, bukan menghitung huruf E atau D. Nah, jika saya jalankan program ini dan menginputkan hello world, maka akan menampilkan dua, yaitu E di dalam kata hello dan D di dalam kata world. Jika saya inputkan lagi kalimat kapal laut, maka hanya akan terhitung satu, karena hanya terdapat satu huruf D saja di dalam kalimat tersebut. Jika saya inputkan adik, maka akan terhitung satu, karena D dan E berada dalam satu kalimat, berada dalam satu kata. Lanjut soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, program ini mencari pasangan angka dalam list yang jika dijumlahkan hasilnya sesuai dengan target yang diberikan. Jika ada beberapa pasangan yang cocok, maka semuanya akan dicetak dalam bentuk list. Nah, pertama program akan meminta dua kali inputan. Input pertama merupakan kumpulan angka dan input kedua merupakan target angka tersebut. Lalu untuk in, lalu untuk input satu saya pisahkan setiap angkanya dengan tanda baca koma. Output dari metode ini yaitu dalam list string satu, string 2, string 3 dan seterusnya. Lalu saya tampung di dalam variabel angka. Lalu variabel angka, lalu setiap angka di dalam setiap karakter di dalam angka saya casting ke integer, lalu saya tampung ke dalam variabel angka. Lalu ada variabel array yang berisi
list kosong yang ini nanti berfungsi untuk menampung angka dari angka penjumlahan. Lalu untuk penjelasan blok kode yang ini kan for i in range panjang dari variabel angka. Jadi program akan melakukan iterasi setiap angka dari variabel angka. Lalu di dalamnya juga terdapat perulangan lagi, yaitu for j in range i plus 1 sampai panjang dari variabel angka. Jadi misal saat i iterasi ke 1, maka for j ini akan melakukan iterasi 2 sampai panjang dari variabel angka. Lalu saat angka indeks ke i ditambah angka indeks ke j sama dengan input 2, maka dua angka tersebut akan dimasukkan ke dalam list variabel R. Nah, misal saat i-nya itu sama dengan 1, j-nya sama dengan 2. Jadi, nah lalu input itu misal target kita sama dengan input 2 itu 5, misal. Jadi, program akan mencari pasangan di mana setiap perulangan apakah sama dengan 5. Jika iya, maka akan dimasukkan ke dalam list variabel R dan seterusnya sampai habis. Begitu. Misal saya jalankan programnya. Input pertama kan berupa kumpulan angka. Saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Lalu targetnya misal 5. Nah, outputnya itu dalam list 1,4 dan 2,3. Jadi satu yaitu pasangan 1,4 dan pasangan 2,3. Nah, ini saya casting ke string karena input 2 juga berupa string. Karena kan sebelumnya angka ini kan saya, saya casting ke integer, jadi harus di casting ke string lagi supaya bisa tereksekusi seperti jika saya inputkan lagi dengan target 8 misal. Nah, ini ada 3 pasangan, yaitu 1, 7, 2, 6, 3, 5. Yang dimana pasangan tersebut jika dijumlahkan akan sama dengan 8. Seperti itu. Lanjut soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, program ini bertujuan untuk memeriksa apakah kata yang dimasukkan memiliki eh, dua huruf berturut-turut yang berada di sisi yang sama pada keyboard antara kiri dan kanan. Jika ada huruf berturut-turut yang berasal dari sisi kiri keyboard atau sisi kanan, maka kata tersebut dianggap tidak valid atau false. Jadi untuk variabel kiri berisi huruf di dalam keyboard di sebelah sisi kiri dan variabel kanan berisi huruf di sebelah sisi kanan keyboard. Lalu program meminta input sebuah
kata, sebuah kata, lalu ada variabel valid sama dengan true, yang ini berfungsi sebagai penanda apakah kata tersebut akan true atau false. Dan yang akan variabel ini akan diubah ke false jika ditemukan dua huruf berturut-turut berasal dari sisi yang sama. Lalu program akan melakukan pemeriksaan setiap pasangan huruf berturut-turut dalam kata dengan menggunakan loop for i in range panjang variabel kata dikurangi satu. Kenapa dikurangi satu? Karena saat misal inputan user itu panjangnya 10. Jadi kan akan melakukan iterasi 0 sampai 9. Lalu kan dikurangi satu kan sampai menjadi 0 sampai 8. Nah, karena di dalam looping ada i plus 1, jadi program tidak akan melakukan program tidak akan melakukan iterasi sampai di batas di luar indeks dari range panjang kata ini. Nah, misal tidak dikurangi satu, maka maka saat iterasi ke 9, indeks ke 9, jika i plus 1, itu akan error. Jadi dikurangi satu supaya hal itu tidak terjadi. Nah, lanjut, program akan memeriksa apakah setiap i di dalam kata itu terdapat di dalam variabel kiri. Jika huruf pertama dari pasangan kata i ada di sisi kiri, maka program akan memeriksa apakah huruf kedua, yaitu if kata i plus 1 in kiri, jika iya maka kata tersebut, jika iya, variabel valid akan menjadi false lalu di break. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi berikutnya. Sama seperti sebelumnya, jika huruf pertama berada di sebelah kanan, program akan memeriksa apakah huruf kedua dari variabel kata apakah di sebelah kanan lagi. Jika iya, valid akan berubah menjadi false lalu di break. Nah, jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, yaitu misal i di dalam kata itu berada di dalam berturut-turut di dalam variabel kiri dan kanan, maka if valid akan menampilkan true, false menampilkan false. Jika saya jalankan hello world, maka akan false. Kenapa? Karena ada double L yaitu berturut-turut di sebelah kanan, maka akan false. Jika saya inputkan world, maka akan true karena itu berturut-turut berpindah tangan dari W yaitu di kanan, di kiri, lalu O di kanan, R di kiri, L di kanan, dan D di kiri. Seperti itu. Lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 ini program akan memperbaiki pesan yang rusak, di mana pesan setiap setiap indeksnya itu bilangan aslinya bergeser 5, lalu menggabungkan dua pesan menjadi satu pesan dengan selang-seling. Jadi pertama, program akan meminta input pesan yang rusak tersebut, lalu saya translate pesan tersebut menjadi ASCII.
yaitu menggunakan metode for char in text, for char in variable text. Jadi, setiap indeks di dalam variabel teks akan dikonvert ke bilangan ASCII. Nah, lalu ada ASCII 5 sama dengan list kosong yang nanti ini berfungsi untuk menggabungkan bilangan-bilangan ASCII ke dalam list. Lalu untuk memperbaiki pesan pesan rusak tersebut, saya menggunakan looping for i in ASCII. Jadi setiap indeks di dalam ASCII itu akan dikurangi 5 setiap indeksnya. Angka setiap indeksnya akan dikurangi oleh 5. Nah, lalu akan dimasukkan ke dalam list ASCII 5. Setelah itu ASCII 5 akan saya convert ke huruf menggunakan metode join chrx for x in ASCII. Jadi setiap angka di dalam list ASCII 5, setiap angkanya akan dikonvert ke dalam huruf menggunakan pemisah adjoin, lalu ditampung ke dalam variabel kalimat. Nah, untuk mengatasi dua pesan tergabung ke dalam untuk mengatasi pesan rusak yang dua pesan digabungkan ke dalam satu pesan dengan selang-seling, yaitu saya menggunakan mengakses indeks setiap list dari kalimat menggunakan 0 sampai menggunakan SSS. Pertama 0 sampai indeks terakhir, lalu dengan step 2. Jadi akan menampilkan indeks 0, 2, 5, 4, dan seterusnya. Lalu untuk pesan kedua, saya akan menampilkan dengan indeks 1 sampai indeks terakhir dengan step 2 juga. Nah, jika saya jalankan, akan menampilkan seperti ini. Nah, misal saya ingin mengetahui bagaimana translatean dari input user dan kalimat yang sudah pesan yang sudah diperbaiki tapi masih selang-seling. Nah, seperti ini. Jadi, pesan ini saya translate ke ASCII. Jadi, bilangannya akan menjadi setiap indeksnya akan menjadi angka bilangan ASCII. Lalu
Setiap indeksnya saya kurangi 5. Yang maunya 89 jadi 84, 82 jadi 7, 7, 110 menjadi 105, dan seterusnya. Lalu saya convert bilangan asli ini, bilangan yang sudah dikurangi 5 menjadi huruf, menjadi seperti ini. Lalu saya akses setiap indeksnya step 2. Jadi hanya mengambil setiap indeks loncat 2 di T, I, P, E, S, dan seterusnya. Nah, ini bilangan asli setelah dikurangi 5 setiap indeksnya.